Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida Dasar, di mana pada pembahasan kemarin tentang keseimbangan benda terapung, saya memberikan dua tugas kepada Anda untuk dikerjakan. Seperti biasa, pada awal pertemuan kita ini, kita akan membahas tugas yang kemarin, sehingga dari pembahasan tersebut sebagai materi Anda untuk belajar dan sebagai materi Anda untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya yang nanti saya akan berikan. Kita langsung saja yang soal pertama kita bahas, di mana diketahui silinder berdiameter 3 meter dan tingginya adalah 3 meter, terbuat dari bahan dengan rapat relatif S sama dengan 0,8. Benda tersebut mengapung di dalam air dengan sumbunya vertikal. Hitung tinggi metasentrum dan selidiki stabilitas benda tersebut. Oke, langkah awalnya kita adalah mencari nilai dari berat jenis benda. Ya, berat jenis benda kita cari dari nilai rapat relatifnya, di mana rapat relatif sama dengan berat jenis benda dibagi dengan berat jenis air. Berat jenis ini dasarnya adalah massa jenis dikalikan gravitasi. Jadi di sini Anda jangan bingung nanti karena sama-sama gravitasinya saya bagi. Ya, rho kali G benda ini sama dengan ya. Ini rho kali G A air. Kita coret sini. Sehingga nanti jawabannya nanti satuannya adalah satuan massa jenis yang saya pakai. Oke, langsung saja. Berarti S-nya di sini kita mencari adalah massa jenis benda dibagi massa jenis air. Massa jenis air ini adalah 1000 kg per meter kubik. Ya, ini harusnya kita bagi sehingga di sini saya tulis 1 ton per meter kubik. Ya, 1 ton per meter kubik ini adalah 0,8 nilai S-nya. Sehingga kita mendapatkan berat jenis bendanya adalah 0,8 ton per meter kubik. Ya, kita mendapatkan itu. Oke, dari sini selanjutnya kita menghitung berat dari benda tersebut, di mana Fg berat benda ini adalah berat jenis benda dikalikan tingginya atau dikalikan dengan luasannya atau dikalikan ini berat jenis benda dikalikan dengan volume. Yang ini volume. Oke, ini adalah 0,8 ton per meter kubik. Terus dikalikan dengan tingginya adalah 3 meter. Dikalikan dengan luasannya ini, luasannya dia berbentuk silinder. Oke, sehingga luasannya ini adalah luasannya adalah luasannya berarti lingkaran saja untuk menjadi volumenya karena tingginya sudah ada. Berarti kalau volumenya ini adalah luas alas kali tinggi. Nah, sehingga tingginya sudah, tinggal mencari luas alas adalah 1/4 pi d kuadrat. Berarti tinggal kalikan 1/4 pi d kuadrat, berarti pi dikalikan ya, kalikan 3 kuadrat, ini saya bagi 4. Nah, ini adalah luasnya 1 meter persegi, maka ini kita dapatkan hasilnya sekitar 16,956 satuannya ton, karena ini meter persegi kali meter kubik saya coret. Oke ya, kita mendapatkan berat bendanya. Selanjutnya kita mencari adalah berat air. Kita ingat ya jawaban ini, di mana di sini kalau Anda menghitung berat air, Anda melihat
Ketika tekanan dari atas, ini besarnya adalah sama tekanan dari bawah. Sehingga di sini saya boleh menulis Fg sama dengan Fb. Fb itu apa? Yaitu berat air yang dipindahkan. Oke ya, berat air dipindahkan berarti tadi Fg-nya kita mendapatkan nilainya adalah 16,956 ton. Berarti ini rumusnya sama, yaitu berat jenis air sekarang dikalikan dengan volumenya atau dikalikan dengan H-nya dikalikan dengan luasannya. Oke ya. Oke, berarti kita tinggalkannya luasannya berbentuk silinder yang begini. Luasannya sama tetapi tingginya ini yang berbeda, yang terendam air. Sehingga di sini kita mendapatkan ini sama 16,596. Oke, ini 1 ton per meter kub. Dikalikan tingginya kita belum tahu, luasannya yaitu pi d kuadrat, yaitu pi kalikan 3 kuadrat per 4. Oke, dari sini berarti kita pindah ini, kita pindah ini agar mendapatkan nilai dari H-nya. Ya toh? Sehingga di sini kita mendapatkan H-nya di sini yaitu nilainya adalah sekitar 2,4. Kita dapatkan nilainya adalah sekitar 2,4 meter. Oke, berarti hanya ini 2,4, yang ini adalah 3 meter. Oke, dari sini sehingga kita kalau umpamanya mencari volume yang dipindahkan, volume air yang dipindahkan kan ini berarti sama rumusnya, yaitu luas alas kali tingginya, berarti A kalikan H kecil. Ini hasilnya harus sama dengan yang berat benda tersebut, yaitu sekitar 16,596 ton. Sehingga memenuhi syarat tadi bahwa Fg sama dengan Fb. Oke ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai dari BO, di mana BO adalah setengah dari tinggi H besar, sedangkan AO adalah setengah dari tinggi H kecil. Berarti ini setengahnya adalah setengah kali 3, sedangkan yang ini setengah kali 2,4. Sehingga kita dapatkan di sini jawabannya adalah 1,5, yang satu dapatnya adalah 1,2 meter ya sama satuannya. Oke, sehingga nilai dari AUBU-nya ini kita mendapatkannya adalah BU dikurangi AU, yaitu sama dengan 1,5 dikurangi 1,2. Kita mendapatkan nilainya adalah 0,3 meter. Oke, nilai AUBU-nya sudah kita ketahui. Sekarang kita tinggal mencari yaitu nilai momen inersianya. Tadi berbentuk silinder. Oke, sehingga kita mencarinya dari momen inersianya adalah momen inersianya dari ini. Nah, kita membentuk tadi dari atas adalah berbentuk lingkaran, sehingga kita menggunakan persamaannya adalah ini 1/4 dikalikan pi kalikan d pangkat 4. Oke, kita kembali ke sana, berarti ini adalah 1/4 dikalikan pi kalikan d pangkat 4 ya. Sehingga Anda masukkan pi-nya 3,14, D-nya adalah 3, yaitu pangkat 4. Kita mendapatkan nilainya adalah sekitar 3,97 meter. Pangkat 4. Ya.
Ini karena pangkatnya pangkat 4. Sehingga di sini kalau kita sudah mendapatkan nilai AU BU-nya, IU-nya sudah kita dapat, V-nya sudah kita dapat tadi, maka kita tinggal mencari nilai dari tinggi metasentrumnya, yaitu rumusnya adalah momen inersia dibagi dengan volume dikurangi dengan AU BU-nya. Oke, ininya kita dapat adalah 3, berapa tadi? 97 meter pangkat 4. Oke, terus kemudian di volumenya tadi yaitu 16,596 meter pangkat 3. Oke, dikurangi dengan 0,3 meter. Maka kita mendapatkan nilainya adalah sekitar minus 0,066 meter. Coba nanti ada hitung lagi ya, kalau ada kesalahan coba dikoreksi lagi. Oke, kita mendapatkan nilainya adalah sekitar minus 0,066. Ini artinya dia adalah kurang dari 0 atau 0 masih lebih besar daripada ini, ya toh? Sehingga kita menentukan di sini stabilitas benda tersebutnya bahwa nilai M ini lebih kecil dari 0. Artinya kalau lebih kecil dari 0, dia adalah tidak stabil. Oke ya. Oke, artinya di sini. Sehingga jawabannya ini sudah, ini sudah nilainya. Oke ya, mengerti? Semoga Anda bisa memahaminya. Yang selanjutnya adalah tugas keduanya seperti ini, di mana diketahui seseorang dengan berat 100 kg berdiri di tengah papan yang ada di air. Ukuran papannya adalah panjang kali lebar kali tingginya adalah 6 kalikan 0,4 dan dikalikan 0,3 meter. Letak titik pusat berada 0,5 meter di atas papan. Bila berat jenisnya kayu adalah 0,8 ton per meter kubik dan bila jenisnya air adalah 1 ton per meter kubik, selidikilah kestabilan penggabungannya. Ya. Langkah pertama kita yaitu menentukan berat dari papannya, berat dari orangnya, dan kita dapatkan berat totalnya. Berat dari papannya pastinya ini adalah volume, kita kalikan semuanya, kemudian dikalikan dengan berat jenis papannya ini, sehingga kita mendapatkan berat papannya adalah 6 dikali 0,4 dikalikan 0,3 dikalikan 0,8. Kita mendapatkan nilainya adalah sekitar 0,576 ton. Oke, selanjutnya berat orang. Berat orang ini adalah berapa tadi? 100 kg, yaitu sekitar 0,1 ton. Sehingga dari sini berat totalnya kita jumlahkan di sini. Kita mendapatkan berat total sama dengan 0,676 ton. Oke ya, kita mendapatkan berat totalnya adalah ini. Selanjutnya kita menentukan yaitu titik berat seluruh benda termasuk orangnya. Sehingga di sini yaitu berat total tadi dikalikan dengan BU-nya, totalnya ini dikali sama dengan berat dari orang dikalikan dengan tingginya orang plus papan, ya, tinggi orang plus papan ini maksudnya. Oke, dikalikan dengan ditambah berat dari papan tersebut
dikalikan dengan tingginya papan yang terendam. Oke, ini ya rumusnya, di mana FG-nya tadi F totalnya adalah sekitar 0,676 ya. 676 ton. Terus BU-nya kita belum tahu tinggi apa totalnya tadi. Terus sama dengan berat orangnya adalah 0,1 ton dikalikan tinggi papan ditambah tinggi orang yaitu 0,5 ya, 0,5 ditambah papannya 0,3 ini, yaitu sini adalah dikalikan 0,5 ditambah 0,3 meter. Terus kemudian ini dikali ya, terus ditambah dengan berat dari papan. Berat dari papan tadi adalah 0,576 dikalikan dengan tinggi papan yang terendam. Lah, tinggi papan yang terendam ini kita masih belum tahu, tetapi kita mengira-kira yang pertama adalah setengahnya aja yang terendam, sehingga di sini dikalikan adalah setengah dikalikan 0,3. Oke, berarti kita mendapatkan sini 0,676 dikalikan dengan BO sama dengan ini berat total seluruhnya tadi ya, 0,1 ton dikalikan dengan 0,8 ditambah dengan 0,57 dikalikan 1,5. Ini dari sini dasarnya. Oke, dari sini sehingga kita mendapatkan BU-nya, berarti yang saya pindah adalah ini menjadi bagi di sana. Ya, kita bagi, kita dapatkan BU-nya sekitar 0,246 meter. Oke ya. Dari sini lanjutnya adalah kita menentukan berapa sih sebenarnya ketinggian dari air yang papan yang tenggelam ini. Nah, kita mencarinya yaitu dari rumus dasarnya, di mana berat total tadi Fg ini sama dengan adalah volume dikalikan dengan massa jenis air, atau massa jenis air dikalikan volumenya, di mana volumenya ini yaitu kita menentukan tingginya bukan 0,3 lagi, kita menentukan adalah H, yaitu di sini Fg-nya tadi kita mendapatkan 0,676, terus kemudian volumenya adalah 6 kalikan 0,4 dikalikan H dikalikan 1 ton per meter kubik. Maka nilai H ini kita dapatkan, ini kita pindah, ini sudah dikalikan 1, berarti ini pindah ke sana jadi bawah. Kita mendapatkan nilai H-nya adalah sekitar 0,282 meter. Ya. Setelah kita mendapatkan nilai dari H ini, maka kita mencari nilai dari AU-nya, di mana AU sama dengan setengah dikalikan H kecil, yaitu sekitar setengah dikalikan 0,282. Kita mendapatkan nilainya adalah 0,141. Oke, lah nilai BU-nya berapa? BU tadi kan kita dapat dari perhitungan awal tadi, di mana BU-nya kita mendapatkan adalah 0, berapa tadi? 0,246 ya toh? 0,246. Sehingga di sini nilai AU BU-nya yaitu BU dikurangi AU, yaitu sekitar 0,246 dikurangi dengan 0,141. Kita dapatkan nilainya yaitu ini adalah 0,127. Oke ya, nilai AU-nya, BU-nya kita sudah ketahui. Terus kemudian volumenya kita cari dengan nilai ini. Ya, tinggi yang terendam berarti volumenya adalah 6 dikalikan dengan 0,4 dikalikan dengan 0,282. Ini kita kalikan, maka kita mendapatkan nilainya sekitar 0,282
676 ya, meter kubik. Intinya dari sini kalau Anda melihat lagi, ini sama dengan berat total dari yang pertama kita hitung tadi. Ya, sehingga kalau maunya Anda menghitung, berarti volumenya sama dengan apa? Volume itu sama dengan berat air yang dipindahkan atau berat totalnya tadi. Itu sama dengan volumenya. Oke, sehingga kita kalau maunya ini tinggal mencari nilai dari IU-nya, di mana IU-nya berbentuk kotak. Berarti kita mencari momennya, yaitu ini. Nah, mana? Ini kita pakai yang ini, ya. Sehingga kita hitung di sini, yaitu IU-nya adalah setengah. Saya hapus saja dulu. Yaitu sama dengan seper 12 dikalikan dengan hanya tadi berapa lebarnya tadi, yaitu ininya adalah 6 dikalikan dengan yang kesananya. Nah, kalau tadi kita gambarnya ini HB ini hanya pangkat 3, berarti ini dikalikan 0,4 pangkat 3. Oke, kita dapatkan nilainya sekitar 0,032 meter pangkat 4. Oke, dari sini sehingga kita menentukan nilai tinggi metasisturnya adalah IU per V dikurangi dengan AUBU. Ya, berarti kita dapatkan sini IU-nya adalah 0,032 dibagi dengan volumenya tadi 0,676 dikurangi dengan AUB-nya adalah 0,127. Hasilnya sekitar minus 0,0797 meter. Dari sini kita melihat sudah bahwa nilai metasentrumnya ini adalah kurang dari 0, sehingga dia posisinya adalah tidak stabil. Bisa ya? Oke, ini pertanyaannya. Semoga jawaban Anda bisa benar dan Anda bisa memahaminya. Oke, selanjutnya sebagai pertemuan nanti kita berikutnya, saya tetap memberikan latihan kepada Anda agar Anda semakin bisa dan Anda semakin tertantang untuk mengerjakan. Ayo Pak, soalnya ada berapa lagi kan gitu ya. Makanya itu ini adalah tugas Anda selanjutnya. Cara pun sama dengan cara seperti yang saya ajarkan sebelumnya ini, dan soalnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, ada satu lagi bonus untuk Anda. Oke, saya tunggu jawaban Anda di pertemuan selanjutnya. Jika ada kesusahan, silakan bertanya melalui kelas secara langsung atau melalui WA saya. Terima kasih telah mendengarkan materi saya. Semoga apa yang saya berikan ini berguna bagi Anda. Mungkin tidak berguna sekarang, tetapi berguna untuk di masa depan. Bagaimana Anda cara menganalisis, bagaimana Anda cara menghitung, dan Anda tidak menyerah ketika mendapat kesulitan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.